Kalau kita sekarang mau ngomongin yang lagi happening apa ya? Polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. Kalau ngomong polusi, kita bahas ada nggak sih kaitan dengan saraf? Oke? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tentang efeknya dari sebuah polusi udara, yaitu hal yang lagi happening, terutama di Jabodetabek dan sekitarnya, terhadap gangguan fungsi otak. Nah ini, kalau masalah polusi kita udah dapat beritanya, kita bisa cari informasi yang banyak dan mungkin teman-teman sudah mengalami efeknya ya, yaitu gangguan saluran nafas. Jadi batuk, alergi segala macam, terutama bisa mengenai orang-orang yang banyak aktivitas di luar rumah dan juga anak-anak kecil. Nah itu ya, itu gangguan saluran nafas adalah akibat langsung dari partikel polusi atau polutan yang kita hirup, memberikan peradangan dan lainnya, akhirnya muncullah gejala peradangan saluran nafas tersebut. Oke, tapi yang jadi permasalahan ternyata polusi nggak serta-merta cuman beranggapan dan berakibat gangguan di daerah saluran nafas aja, tapi bisa juga memberikan gejala jangka panjang ke fungsi otak. Sebuah penelitian di daerah Eropa sana ya, dibilang waktu itu, sebuah kota yang memiliki polusi udara yang lebih tinggi, ternyata penduduknya lebih rentan terkena gangguan fungsi otak atau demensia ya, dibandingkan daerah yang polusi udaranya lebih baik. Demensia itu akhirnya berakibat orang-orang tersebut dia mengalami kemunduran fungsi berpikir, fungsi memori, mengambil keputusan, kemudian gangguan perilaku, gangguan aktivitas hidup hari-hari dan sebagainya. Pokoknya jadi nggak enak dan tidak bisa memberikan kontribusi yang optimal sebagai manusia yang produktif. Nah itu sebab gara-gara polusi. Memang efeknya nggak langsung kayak orang gangguan saluran nafas, tapi efeknya bisa kurang lebih muncul sekitar 1 dasawarsa atau 10 tahun ke depan. Dari jurnal yang lain juga dibilang bahwa yang namanya polusi bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jadi ada anak yang sering terpapar polusi itu memiliki resiko terjadi gangguan tumbuh kembang di kemudian hari. Entah mungkin gangguan atensi, perilaku segala macam ya. Nah ini kan sebenarnya sangat disayangkan banget ya. Jadi di sini nih yang namanya jiwa nasionalisme saya justru bergejolak gitu ya. Jadi gini loh, sebuah bangsa itu maju atau tidaknya, bisa berkembang sukses atau tidaknya bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya alam, teknologi, infrastruktur dan lain-lainnya. Tapi yang paling penting adalah the man behind the gun atau SDM-nya tersebut ya. Bayangkan kalau ternyata sumber daya manusianya yang ke depan kita harapkan bisa membuat negara menjadi lebih maju, memiliki kesehatan yang buruk. Dan bukan hanya kesehatan saya, ternyata bisa mempengaruhi fungsi otak, fungsi berpikir. Yang mana otak ini adalah yang bisa membuat suatu peradaban dan kemajuan dari suatu negara gitu kan. Cila. Jadi jauh ngomongnya kemana-mana gue. Tapi itulah, jadi maksudnya nggak cuma urusan batuk pilek doang, alergi bersin doang ya, tapi ternyata bisa berpengaruh banyak karena terjadi peradangan yang sistemik atau peradangan menyeluruh, bisa berpengaruh ke organ otak lah, ke jantung, kemana-mana semua, bahkan ke pencernaan ya. Silahkan googling, silahkan cari jurnalnya, cari artikelnya, itu banyak sekali berpengaruh. Jadi bukan hanya urusan ke situ. Jadi saya minta tolong kepada teman-teman semua, mulailah jadikan isu dari polusi udara ini adalah suatu hal yang harus harus dijaga benar dan harus diperhatikan. Mulai dari mana? Kita nggak usah ngomong masalah mobil listrik, masalah pabrik apa segala macam, enggak, itu dulu, itu udah ada yang ngurusin, pemerintah sudah bekerja dengan optimal, kita dukung dan kita lebih dukung lagi tentunya gitu ya. Tapi yang paling penting, setiap pribadi memiliki tanggung jawab terhadap polusi juga. Mulai dari apa sih? Buang sampah ya. Buang sampah, karena kalau buangnya sembarangan orang akan ujung-ujungnya ngebakar sampah juga. Nah ini ngebakar sampah nih hati-hati itu ya. Jadi jangan nyalain orang dulu deh kalau kita belum bisa memperbaiki diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang pikirkanlah polusi ini, polusi udara terutama ya dalam hal ini ya, bukan hanya efeknya sekarang tapi jangka panjang buat kita, buat anak cucu dan keturunan kita juga, dan buat bangsa itu loh. Jadi mulai hari ini kita berpikir lebih panjang, bukan cuma menyelesaikan masalah hari ini, tapi apa efek yang jangka depan. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, gatel.